Syekh Albani bilang, itu bid'ah Hijaziyin. Bid'ahnya orang-orang Hijaz. Apakah yang termasuk ke dalam 72 golongan adalah ahlul bid'ah akidah saja atau termasuk bid'ah amaliyah? Masuk bid'ah amaliyah dan bid'ah akidiyah. Begini. Yang melakukan bid'ah amaliyah biasanya orang yang berangkat dari bid'ah akidiyah. Tuh begitu. Oke, ini mungkin yang lain belum paham semua ya. Bid'ah apabila dilihat dari segi kasusnya itu dapat dibagi menjadi dua macam. Oke? Ada bid'ah amaliyah, bid'ah yang praktis, ada bid'ah yang sifatnya akidiyah, akidah. Bid'ah amaliyah misalnya seperti perayaan-perayaan yang tidak diajarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, oke? Atau ibadah-ibadah yang tidak diajarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bid'ah amaliyah. Bid'ah akdiyah, keyakinan-keyakinan yang nggak ada keterangannya dari Rasulullah bertentangan dengan apa yang datang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti meyakini qadar tidak ada. Tuh, ini bid'ah karena yang datang dari Rasul dogma adanya qadar tuh begitu. Oke, bid'ah itu ada amaliyah, ada akdiyah. Ada kubro, ada sugro, awas. Ya. Kubro ini yang kasusnya berkaitan dengan kekufuran. Oke. Bisa jadi pembatal keislaman. Kubro tuh. Ada yang sugro. Ya. Ada amalan-amalan yang sifatnya yang ini seseorang pelakunya hanya difasikkan. Ada bid'ah demikian. Nah dari amaliyah ada yang kubro, ada yang sugro. Dari akidah juga ada yang kubro, ada yang sugro bisa jadi. Ya, amaliyah misal diantaranya. Di antara praktek yang tidak diajarkan Rasul misal minta-minta di kuburan. Tuh, minta-minta di kuburan diajarin Rasul enggak? Dan itu praktek. Ya kan? Tapi berangkat juga dari keyakinan bahwa yang dikubur akan dapat memberikan pertolongan pada kita. No, ini akidah emang berangkatnya gitu. Oke, ala kulli hal jadi bid'ah ada amaliyah, ada akdiyah. Nah, yang 72 golongan itu ketika terjadi pada mereka bid'ah, mau bid'ah amaliyah atau bid'ah akdiyah, mereka keluar dari satu golongan, yaitu keluar dari ahlus sunnah. Entah masuk golongan mana, kalian gak usah pusing. Berarti ini si orang itu apa tat yang dihukumkan padanya? Apakah dia sufi, apa dia mu'tazilah, apa dia khawarij? Atau bahasa sekarang, dia ini berarti errornya apa tat? Apakah dia hizbiyah, apakah dia sururiyah, apakah dia ikhwani ya Ustaz? Jangan pusingin dia dinisbahkan kepada mana. Jangan. Yang jelas ketika ada error usul, udah dia keluar dari ahlus sunnah. Mau dia masuk kelompok mana, bisa jadi pada seorang individu terkumpul beberapa kasus. Dari sisi misalnya akidahnya, dari sisi asma wa sifat, dia seorang Mu'tazilah Jahmiyah, dia mentakwil asma Allah. Tuh, dari sisi bernegara, dia seorang Khawarij yang berontak kepada penguasa yang ada dan bikin negara sendiri, baiat kepada pemimpin sendiri. Tuh bisa jadi. Ya kan? Dari sisi mengimani qadarnya, dia qadariyah lagi. Tuh pada satu individu atau satu organisasi bisa berkumpul banyak kasus. Jadi jangan pusingkan seseorang masuknya ke kelompok yang mana. Jangan. Yang jelas ada error usul padanya, berarti dia udah keluar dari satu golongan ini. Ahlus sunnah. Udah keluar. Udah. Dia mau nisbahnya kemana kayak serah. Dapat? Berarti kalau bid'ahnya amaliyah atau akdiyah, ini udah terjadi bid'ah padanya, berarti dia nggak di atas sunnah. Zen? Dan ini bicara ahlinya ya, bukan pelaku biasa. Awas. Nah ini juga perlu dijelaskan. Bedain antara ahli bid'ah dengan pelaku bid'ah. Beda ya. Awam tetangga kita yang masih melakukan bid'ah, ini jangan kita hukumi dia sebagai ahli bid'ah yang kita hindari dia. Kalau salam kita nggak jawab dia. Bukan begitu. Ini tetangga awam, dia melakukan bid'ah. Udah perlakukan dia sebagaimana kita perlakukan idealnya seorang muslim, dakwahkan dia terus. Ya.
Dia hanya pelaku, bukan ahli bid'ah. Ahli bid'ah ini pentolannya, ulamanya. Kalau setiap pelaku bid'ah kita hukumi dengan ahli bid'ah, akhirnya rumah ente kebakaran, nggak ada yang bantuin nyiram, no. Ente mati nih, jenazah ente jalan sendiri ke kuburan. Habis tetangganya nggak ada yang dia salamin sih itu. Awas, bedain antara pelaku bid'ah dengan ahli pentolannya, tokohnya yang meyakinkan manusia akan kebenaran, kebatilan yang dia bawakan. Tuh, bisa cari-cari dalil, syubhat, meyakinkan manusia akan. Nah, itu ahli bid'ah itunya. Duh, gue sebut nih namanya. Aduh. Apakah mungkin orang yang memiliki akidah sesuai ahlus sunnah namun melakukan bid'ah amaliyah? Kalau bid'ahnya sifatnya masih khilafiyah, bisa saja. Bisa saja. Syuf, di antara khilaf ulama adalah bangun dari sujud. Syekh Al-Albani bilang irsal. Tapi Syekh Utsaimin bin Baz bangun dari sujud bilang qabd. Oke? Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz bangun ini al-aslu fil qiyam, hukum asalnya qiyam itu qabd bukan irsal menurut mereka. Jadi kalau bangun dari sujud nggak ada keterangan kita qabd apa irsal, ya berarti kembalikan ke asal. Asalnya qabd, ya udah berarti qabd lagi. Gitu. Kata Syekh Al-Albani, enggak. Bangun dari ruku itu, Anda ngomong sujud tadi ya? Ruku maksudnya, sorry. Bangun dari ruku itu, irsal. Dibilang, Syekh bin Baz, Syekh Albani pada bilang qabd. Syekh Albani bilang, itu bid'ah hijaziyin. Bid'ahnya orang-orang Hijaz. Hijaz yakni Mekah, Madinah. Apakah maknanya Syekh Albani menghukumi Syekh Utsaimin dan bin Baz ahli bid'ah? Itu lo yang bahlul. Gak paham ente. Ya? Awas, itu dunia persilatan. Welcome to the jungle. Ya, gak begitu maknanya. Gak selalu demikian. Kalau misalnya itu praktek yang khilafiyah, bisa jadi. Buat yang meyakini Rabbi firli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni wahdini wa'afini. Buat yang meyakini wa'fu anni dhaif, oke? Maka wa'fu anni bid'ah. Karena memang istahsana, dibilang ini hasan kalau mau ditambahin wa'fu anni, kata Imam Ghazali, rahimahullah. Buat yang meyakini, nggak apa-apa ini, dan ada kekuatan hukumnya misalnya, ini enggak bid'ah. Tuh, khilafiyah enggak? Apakah maknanya satu ahlu sunnah, satu ahli bid'ah? La. Fahim? Buat yang meyakini bahwasanya hadis tentang menggerakkan telunjuk itu dhaif, maka menggerakkannya bid'ah. Karena la yuhtaj bil ahadits dhaif. Enggak boleh berhujjah dengan hadis dhaif. Berarti goyang-goyang bid'ah. Okay? Tapi buat yang meyakini bahwasanya hadis ini masuk area makbul, diterima, nggak bisa didoifkan gimana pun. Berarti nggak bid'ah. Ya. Jadi bisa nggak seorang berakidah ahlus sunnah tapi dia melakukan bid'ah? Kalau bid'ahnya itu adalah sifatnya khilafiyah, oke. Bisa jadi. Dapat ya?